Maka dengan fenomena struktur dan diksi yang di kedua ayat ini, maka disimpulkan nikmat yang diterima penduduk surga di surat Al-Kahfi ayat 31 lebih sempurna dibandingkan nikmat yang diberikan ke penduduk surga di surah Al-Insan ayat 21. Mereka sama-sama masuk surga, mereka sama-sama dapat kemewahan, kenikmatan, tapi level kenikmatan, bobot kenikmatan itu pun tidak sama, dibedakan oleh Allah. Kenapa? Kenapa nikmat penduduk surga di surah Al-Kahfi lebih sempurna? Karena surat Al-Kahfi berbicara dalam konteks orang-orang yang berbuat baik dalam level terbaik yang disebut dengan ahsan atau muhsin orangnya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat 31 dan surat Al-Insan ayat 21. Kita baca ayatnya. Al-Kahfi 31 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itu orang-orang yang beriman, bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang paling indah. Itu surat Al-Kahfi ayat 31. Surat Al-Insan ayat 21 kata Allah, aliyahum siyabu sundusin khudurun wa istabrakun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Artinya Al-Insan 21. Secara substansi kedua ayat ini sama, menjelaskan tentang penduduk surga yang Allah berikan mereka beragam kenikmatan. Di antaranya mereka diberikan perhiasan berupa gelang-gelang. Di samping itu mereka juga diberikan pakaian dan diberikan minuman yang beragam. Tetapi secara redaksional ada beberapa hal yang berbeda dari kedua ayat ini. Pertama, di surah Al-Kahfi ayat 31 Allah menyebutkan mereka diberikan gelangnya dari emas, asawir min zahab. Itu di Al-Kahfi 31. Mereka diberikan gelang asawir, dan asawir itu min zahab, dari emas. Sementara di surat Al-Insan ayat 21 mereka diberi gelang asawir juga, tapi min fiddah, dari perak. Tentu gelang yang terbuat dari emas jauh lebih berharga, lebih baik, lebih indah dibandingkan gelang yang terbuat dari perak.
itu pasti. Nah kalau begitu, ya berarti kenikmatan penduduk surga yang di surah Al-Kahfi ayat 31 ini lebih sempurna karena emas dibandingkan ya kenikmatan yang di surat Al-Insan ayat 21 yang lebih rendah karena fiddah, perak. Satu. Yang kedua, di surah Al-Kahfi 31 mereka diberi perhiasan, itu diksinya yuhallaun. Yuhallauna itu fi'il mudhari majhul, ya pasif. Jadi yuhallau, mereka diberi perhiasan tapi bentuknya mudhari, present continuous, yuhallauna, yang bermakna continue, istimrar atau unlimited. Sementara di surat Al-Insan ayat 21 kata diberi perhiasan itu bentuknya madi, past tense. Wa hullu, ya kalau past tense madi dalam kaidah semantik itu maknanya ingkita. Ingkita itu terputus-putus, tidak permanen. Sementara fi'il mudhari atau present continuous itu maknanya istimrar, tidak putus-putus, terus berkelanjutan. Tentu yuhallaun lebih sempurna secara makna daripada hullu, karena yuhallauna itu istimrar, ya non-stop. Jadi mereka dikasih perhiasan tuh tidak dibuka-buka. Sementara hullu ada ingkitoknya, ada terputusnya, mungkin dibuka juga, mungkin dicabut juga. Maka nikmat di surah Al-Kahfi 31 juga lebih sempurna karena kontinu sifatnya. Sementara di surat Al-Insan nikmatnya bersifat terbatas dan terputus-putus, tidak kontinu. Yang ketiga, di surah Al-Kahfi ayat 31 mereka dikasih pakaian sutra dengan memberikan tambahan min, tab'id namanya, siyaban khuduran min sundusin wa istabrak. Jadi mereka diberikan pakaian sutra halus dan sutra tebal. Itu hanya sebagian, maksudnya masih banyak lagi yang lain. Jadi sutra itu hanya satu bagian dari banyak pakaian mereka di surga. Berarti sutra salah satunya. Berbeda dengan surah Al-Insan 21, tidak ada minnya. Allah mengatakan siyabu sundusin khudrun wa istabrak. Berarti pakaian mereka hanya itu. Dalam pengertian ya sutra saja. Jenis yang lain tidak disebutkan. Tidak ada kemungkinan ada pakaian lain, kira-kira begitu maknanya. Maka dengan fenomena struktur dan diksi yang di kedua ayat ini, maka disimpulkan nikmat yang diterima penduduk surga di surat Al-Kahfi ayat 31 lebih sempurna dibandingkan nikmat yang diberikan ke penduduk surga di surah Al-Insan ayat 21. Mereka sama-sama masuk surga, mereka sama-sama dapat kemewahan, kenikmatan, tapi level kenikmatan, bobot kenikmatan itu pun tidak sama, dibedakan oleh Allah. Kenapa? Kenapa nikmat penduduk surga di surah Al-Kahfi lebih sempurna? Karena surat Al-Kahfi berbicara dalam konteks orang-orang yang berbuat baik dalam level terbaik yang disebut dengan ahsan atau muhsin orangnya. Coba perhatikan ayat 30-nya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna lanudi'u ajra man ahsana amalan. Jadi kalau mereka beramal, amal mereka tuh ahsana, dalam bobot yang paling tinggi, dalam mutu yang paling baik. Makanya ahsana amalan. Amalnya amal terbaik, bukan asal jadi, bukan yang wajib saja, bukan karena terpaksa, tapi semua dikerjakan dalam bentuk yang paling tinggi dan paling baik, paling maksimal. Karena amal mereka ini mutunya paling baik, ya sangat ya, berkualitas, ahsan amala, wajar ganjaran surganya juga ahsan. Ahsan, diberikan yang terbaik, emas, permanen, dan masih banyak lagi, tidak terbatas pada bentuk dan ya jenis tertentu saja. Adapun di surah Al-Insan itu konteksnya orang yang berbuat baik tapi perbuatan baiknya terbatas,
Makanya misalnya kita baca ayat 7 dan 8 surah Al-Insan itu konteksnya. Yufu nabin nazar. Mereka orang yang selalu memenuhi nazar. Dan nazar itu amal wajib. Ya, karena nazar itu amal wajib. Wa yut'imuna ta'am. Mereka suka memberi makan ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan disebutkan mereka memberi makan itu ke orang miskin, anak yatim dan asir. Jadi terbatas juga. Jadi mereka memberi, orang-orangnya pun terbatas juga. Miskin, yatim, asir. Karena pertama amalnya wajib, kalaupun amalnya yang sunat terbatas, maka wajar kenikmatan surganya juga tidak sebaik yang di surat Al-Kahfi, yang ahsan, yang dalam level terbaik setiap amal yang mereka kerjakan. Ini memberi indikasi bahwa kualitas amal kita akan menentukan kualitas kenikmatan di surga. Makin baik kualitas amal, makin sempurna ya kenikmatan di surga. Itu kenapa surga itu tidak sama nanti level kebahagiaan orang. Tergantung ya level amalnya di dunia. Seberapa baik amalnya di dunia, seberapa berkualitas amalnya di dunia, itulah yang menjadi ya perbedaan nanti kualitas kebahagiaan orang di surga Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.